Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa, dan selamat berbakti. Tuhan memberkatimu. Kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya yang sempurna untuk hidup kita pada minggu yang telah kita lalui. Dan Tuhan pula yang membawa kita untuk memasuki harinya yang kudus, supaya kita dipersiapkan untuk memasuki minggu yang baru, sehingga kita tidak melangkah keliru. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami minggu yang lalu, dan Tuhan bawa kami untuk memasuki hari, pagi, dan minggu yang baru. Supaya kami berada di dalam rencana-Mu yang sempurna, sehingga kami tidak melangkah keliru pada hari dan minggu yang akan datang. Kiranya kebenaran firman-Mu dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus untuk menyatu dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu untuk membahasakannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan belajar dari firman Tuhan dalam tema Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Itu berarti memang pasti ada gembala yang tidak baik, dan konsistensinya ada domba yang tidak baik. Saya akan membawa Anda untuk membaca firman Tuhan sebagaimana tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat pertama sampai ke-5 dilengkapi dengan ayat yang ke-11. Demikian sabdanya. LAI memberikan judul Gembala yang Baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saya ulang, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Berbahagialah kita yang mendengar, memperhatikan, memberlakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Haleluya. 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 Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Sebetulnya ayat 11 ini, aku adalah gembala yang baik, itu sudah diwahyukan melalui Daud kurang lebih 1000 tahun yang lalu. Di dalam Mazmur 23 dikatakan, Tuhan gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Saudara, jaminan itu sudah disampaikan oleh
Tuhan melalui Daud sejak ribuan tahun sebelum Yesus lahir. Tuhanlah gembala yang baik, sehingga jaminannya kalau kita sebagai dombanya takkan kekurangan aku. Bahkan Tuhan membawa kita kepada rumput yang hijau dan air yang tenang. Saudara, pengertiannya berarti memang paling tidak ada dua, yaitu gembala yang baik. Itu cirinya menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Kalau ada gembala yang mencari keuntungan sendiri, tidak berbicara untuk kepentingan domba, nah itu gembala yang tidak baik. Nah sekarang bagaimana kita bisa menikmati Allah yang Maha Kuasa itu? Allah Maha Kuasa sebagai gembala, yaitu jikalau kita menjadi dombanya, bukan kambing lain. Domba dengan kambing itu lain. Domba itu pengertiannya yang pertama, dia tidak punya alat untuk bela diri. Untuk melawan tidak ada. Kekuatannya adalah di dalam ketergantungan dia kepada sang gembala. Jadi tidak ada domba itu yang melawan, tidak ada. Kalau toh memang dia punya taring sungu ya, itu tidak dalam rangka untuk membela diri. Kalau ada yang dipakai untuk membela diri, biasanya domba wanita, yaitu jikalau anak-anaknya dalam kondisi terancam, itu domba-domba wanita memakai itu. Tapi selama tidak. Yang kedua, domba itu punya kerendahan hati, punya ketaatan kepada gembala. Dia punya ketulusan untuk siap dikorbankan demi kepentingan gembalanya. Domba itu lebih pintar dari semua binatang. Kalau Anda perhatikan, domba mempunyai IQ lebih tinggi daripada semua binatang. Karena itu dia dekat dan dipakai oleh Tuhan. Domba itu punya bulu yang tebal, tetapi bukan untuk dirinya sendiri. Cepat atau lambat bulu itu kalau sudah mulai menebal harus dipotong untuk kepentingan orang lain atau untuk kepentingan si gembala. Nah, itu domba. Tapi sekali lagi saudara, Tuhan yang Maha Kuasa bisa dinikmati sebagai gembala yang baik ketika kita sebagai orang pilihan Allah bisa menempatkan diri menjadi domba-domba yang baik. Nah, domba-domba yang baik itu mendengar suaranya. Suara siapa? Pasti suara Allah. Kalau ada domba yang tidak mau tahu tentang suara gembalanya, hati-hati. Itu bukan domba, tapi itu kambing. Dagingnya sama sih, tapi domba akan dipisahkan dengan kambing. Ada sebuah cerita, saudara, tentang suara ini. Kalau Anda pernah ke Israel, di sana ada daerah di mana masih ada gembala dan domba. Ya, itu perjalanan dari Yerusalem ke Laut Mati. Di kanan kiri itu ada daerah di mana domba dan gembala itu bisa dilihat seperti yang tertulis di dalam Mazmur 23 ini. Nah, pada waktu itu ada turis dari Amerika dengan bisnya. Begitu dia melihat ada domba dan gembala, salah satunya minta tolong turun, berhenti. Bis itu berhenti. Salah satu peserta namanya pendeta Samuel, dia turun mendekati gembala. Dia katakan begini, saudara, saya ini pendeta dari Amerika Serikat. Saya kepingin menjadi gembala, betul-betul domba, seperti yang Anda gembalakan. Izinkan saya untuk menjadi gembala dombamu sementara. Boleh? Oh boleh. Lalu, minta apa?
tolong tongkatmu. Oke, silahkan. Lalu dia memakai tongkat itu, dia menghadap ke depan, dia belajar suara yang melengking bagaimana dalam rangka untuk mengundang domba-domba ini. Dia mulai siap dengan suara yang melengking, dia melangkah ke depan. Harapannya, domba-domba akan mengikuti dia. Nah, setelah dia berjalan beberapa, dia menoleh ke belakang. Loh, tidak ada satupun domba yang mengikuti dia. Dia kembali lagi, loh, salah ya. Oh iya, ini begini. Jasnya kan lain dengan jas saya. Tolong sekarang tukar. Tukar, gembala. Anda memakai jas saya dan dasi saya, dan saya ingin meminjam itu, jaket, apa itu, togamu, apa istilahnya ya. Itu dari milik gembala. Oh, oke, boleh. Dia tukar baju gembala, dan dasinya dipakai oleh gembala. Nah, sekarang siap dia. Dengan tongkat, menghadap ke depan, suara berteriak, dia berjalan. Dengan harapan karena pakaiannya sudah sama, maka domba akan mengikutinya. Setelah beberapa langkah, dia menoleh ke belakang. Loh, kok domba malah hanya saling memandang? Tidak ada yang mengikuti saya. Wah, salah lagi. Dia kembali. Sang gembala, tolong. Itu mungkin soal rambut. Rambut saya kan kuning, putih. Rambutmu kan begitu, sudah gini, tolong. Topimu saya pakai. Supaya rambutku tidak kelihatan. Oke, siap. Dia memakai topi, pakai jas, pakai tongkat, berteriak, maju. Ya, dia maju. Wah, pikirnya ini sudah lengkap ini, sempurna sebagai gembala. Tapi setelah dia menoleh ke belakang, domba-domba itu malah mau melarikan diri. Wah, keliru ini saya. Dah, saya pasrah, saya angkat tangan. Saya ternyata tidak bisa membawa domba-domba mengikuti saya. Tolong Anda, oke, tidak usah ganti pakaian. Dah, pakaiannya ini saya ada pakai jas, silahkan semua pakai. Saya akan menolong domba-domba saya. Gembala ini dengan pakaian yang apa adanya, justru pakaian orang Amerika, dia berjalan dengan suara khusus, dombanya lari mengikuti dia. Wah, kenapa? Domba itu mendengar suara gembala. Itu berarti bukan masalah gaya. Itu bukan masalah pakaian. Tetapi suara gembala. Domba-domba ini mendengar suara gembalanya, dia ikuti. Walaupun orang berpakaian macam model, tapi karena suaranya memang bukan suara gembala, domba tidak mengikutinya. Tapi dalam pemandangan itu di sana juga ada kuda. Kuda itu yang punya kuda naik, lalu kuda kan dipasang kayak itu ya, mulutnya pasang begitu, lalu dipukul dari belakang, baru maju itu kuda. Sapi itu ada cangkang mulut ditarik, dipukul, baru jalan. Bahkan di sana juga ada banyak bebek. Kalau bebek, gembalanya tidak di depan. Bebek itu gembalanya di belakang, lalu dipukuli dari belakang, dia baru maju. Saudara, kalau ada orang yang membutuhkan pukulan untuk maju, membutuhkan alat-alat untuk mengingatkan dia supaya maju, mari sadar, itu Anda belum mendengar suara gembala. Anda belum menjadi domba sebagaimana mestinya. Masih butuh alat pemaksa. Memang banyak orang-orang pinter, orang-orang menyelidiki segala macam. Tetapi dia tidak bisa ketemu Tuhan, dia tidak bisa ketemu gembala, karena dia mengandalkan itu. Dia tidak mau mendengar suara gembala. Atau kalau bisa kenal atau mengerti suara gembala,
Dia mungkin termasuk domba yang keras kepala. Sebagaimana yang tertulis di dalam Wahyu, di dalam urutan itu 7 jemaat. Sampai Tuhan mengatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Mendengar pun ternyata juga bukan jaminan. Kalau ia tidak bisa menempatkan diri menjadi domba yang baik, dia tidak bisa pula hidup dengan suara Allah. Saudara, ada salah satu contoh yang terkenal. Siapa dia? Saulus. Saulus itu tokoh. Dia orang penting. Dia tidak suka dengan Yesus dan peserta-pesertanya. Dengan gaya, dia membela Allah yang dia sembah. Dia minta surat izin kepada para imam besar untuk menyiksa dan membunuh orang Kristen, termasuk Stefanus yang pernah pula dibenturi batu sampai mati. Suatu ketika dalam perjalanannya ke Damsyik, dalam rangka untuk membinasakan orang Kristen, gembala datang kepadanya. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Membuatnya Paulus, profesor doktor ini, rebah dan buta. Ketika ia rebah dan buta, setuju atau tidak setuju, dia terpaksa merendahkan diri. Ketika ia merendahkan diri, terdengarlah suara dari atas. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayaku? Secara situasi ini menempatkan Paulus yang hebat ini menjadi Paulus domba. Dia bisa mendengar suara Allah. Lalu Paulus berkata, siapa engkau Tuhan? Coba, dulu tidak kenal itu. Terhadap Yesus itu mungkin maki-maki. Sekarang dia merendahkan diri menjadi domba. Dia mengatakan, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah yang kau aniaya itu. Dia tidak marah lagi. Dia sadar. Suara gembala itu membuatnya dia sadar. Tetapi bangunlah, pergilah ke dalam kota yang ke kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Saudara, ketika kita mendengar suara Allah, suara gembala, bukan kemudian kesempatan supaya kita bisa minta ini, minta itu, minta ini, lain. Ketika orang mendengar suara gembala, yang justru diungkapkan adalah apa yang harus saya perbuat. Ya, secara sebab kalau hanya pemberian, itu apa yang disediakan Tuhan, tidak usah diminta, manusia pun tidak bisa mengungkapkan berapa besarnya. Oleh karena itu justru yang ditanyakan adalah tugas apa. Saudara, Saulus berubah menjadi Paulus, dialah kemudian yang menjadi harimau Asia. Dia menaklukkan Asia, Eropa, bahkan Afrika. Seluruh Alkitab yang paling banyak adalah tulisan Paulus. Ia berubah dari orang yang memusuhi Yesus menjadi domba yang merendahkan diri dan mendengar suara Allah. Saudara, siapa penginjil yang paling hebat? Itu adalah Paulus. Dan dengan demikian, Tuhan makin membuktikan kegembalannya pada Paulus. Karyanya luar biasa,
Sampai hari ini, 2000 tahun yang lalu, saudara, karya Paulus tidak habis-habisnya untuk dibicarakan secara dunia. Saudara, Yesus adalah gembala yang baik. Bukan hanya setelah dia mati. Justru setelah dia mati, dia membuktikan kegembalaannya. Bukan mati lalu melarikan diri, tidak. Kalau saudara perhatikan di Yohanes 21, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, dia tidak melarikan diri. Justru dia mencari murid-muridnya door to door. Ketika itu para murid-muridnya rupanya kecewa, sehingga dia kembali ke pekerjaan awal, yaitu mencari ikan, nelayan. Yesus mencari dia juga sebagai gembala. Ya, ketika itu di pantai, Yesus bertanya, ada ikan, dapat ikan. Dan apa mereka? Tidak. Oke, tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Sebetulnya para murid sudah berkali-kali nebar ke itu. Tapi tidak tahu kenapa suara itu membuat para murid segera menebarkan jala. Dan ikan yang didapat luar biasa. Ya. Secara tidak hanya itu, di dalam peristiwa itu kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Tidak ada. Tapi kan kemudian dapat ikan itu, bukan berarti lalu Yesus menanti ikan-ikan itu. Saudara, rupanya yang paling peka terhadap kegembalaan Yesus adalah Petrus. Dia kata, oh itu Tuhan. Dia langsung nyebur ke laut untuk segera ketemu Tuhan Yesus. Suara gembala mempengaruhi Petrus, membuatnya dia langsung menjumpai dia. Para murid langsung kesana. Anehnya, Tuhan Yesus sudah menyediakan lauk, sudah menyediakan ikan. Sehingga para murid, walaupun ikannya banyak, dia tidak makan dari ikannya itu. Dia mendapat makanan dari Tuhan Yesus langsung. Gimana ini? Ya, saudara, itulah kegembalaan Yesus. Ya. Dia tidak barter bahwa aku sudah memberi kamu memberi aku. Enggak juga. Kadang-kadang orang itu kalau memberi pikirnya dapat kembalinya. Gembala tidak begitu. Dia memberikan yang terbaik, tetapi masih pula menyediakan yang terbaik. Nah, saudara, dia lanjutkan, tidak hanya itu, sifatnya sebagai gembala yang baik, tidak cukup hanya memperhatikan para murid. Dia mendekati para murid, khususnya Petrus, dan dia bertanya, hai Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi. Gembalakanlah domba-dombaku. Anda tahu, Yesus datang mencari kita, supaya kita menggembalakan yang lain. Proses kegembalaan yang sudah Yesus lakukan, itu selesai ketika dia naik ke surga, tetapi tugas kehadiran Tuhan tidak bisa berhenti. Maka dia mencari, memanggil saya dan Anda, supaya kita menggembalakan. Ingat Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus, ya Tuhan, gembalakan domba-dombaku. Sampai 3 kali pun bahasanya sama. Kalau Anda mengasihi Yesus, kalau Anda siap menjadi domba yang baik, saudara, perintahnya sama. Gembalakan domba-dombaku. Karena domba-domba tersesat tidak atau kurang ada yang menggembalakan. Saudara, kita ulang juga itu apa yang dikatakan Daud. Daud luar biasa, walaupun dia sebagai
orang yang barangkali tidak berijazah, tapi dia bisa mengungkapkan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Bahasa ini dilanjutkan persis oleh Yesus. Setiap dia mengasihi dan orang mendengar dia, bahasanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, di dalam perjuangan tidak mustahil memang para murid menghadapi pelbagai masalah. Tetapi Yesus selalu mengatakan, jangan takut. Jangan khawatir. Kalau Anda hitung seluruh Alkitab, itu ada 365 kata jangan takut. Untuk mengatakan kepada saya dan Anda, apapun ketakutanmu dan kekhawatiranmu, tiap hari Tuhan siap untuk menolong Anda. Jangan takut. Ya, selalu siap. Bahkan, lah kalau sudah tua bagaimana? Sudah tua pun Yesus mengatakan apa? Di dalam Yesaya pasal yang ke-46, Yesus juga mengingatkan kepada orang yang merasa tua, sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Ketika kita melaksanakan tugas, gembalakanlah domba-dombaku. Dia pun siap. Bukan hanya menolong, menggendong. Ya. Di dalam situasi apapun Tuhan mengatakan, mari datanglah kepadaku, engkau yang berlelah dan menanggung berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini kualitas kegembalaan Tuhan. Dia gembala yang baik. Mari kita lanjutkan kehidupan kita hari ini. Dengan menempatkan diri menjadi domba-domba yang baik. Sehingga Tuhan Yesus siap selalu menjadi gembala yang baik. Amin. Sebagai sharing, terus kita sharing yang perlu dilanjutkan dalam kehidupan kita selanjutnya atau mungkin dalam persekutuan itu. Yang pertama pertanyaan, saya catat pertanyaannya ini, apakah Anda sudah menampakkan diri sebagai domba yang baik? Berbahagialah Anda kalau sudah. Yang kedua, apakah Anda sudah membiasakan diri mendengar suaranya? Lalu setelah mendengar, apa respon Anda? Yang ketiga, apa rencanamu? Setelah kita tahu persis, Yesus gembala yang baik. Amin. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengangkat kami sebagai domba-dombamu, supaya kami menikmatimu, Allah yang Maha Kuasa itu, sebagai gembala kami yang baik. Tuhan, kiranya ini semua menyemangati hidup kami selanjutnya, baik sendiri maupun bersama-sama. Kami siap melayanimu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.